Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya sengaja mengangkat tema yang sangat ekstrim ini. Habis makan ya saya dibakar kalorinya sama salah satu akun bernama Emet. Ya, akun bernama Emet ini adalah akun yang mengaku murtadin ya. Nah, si murtadin ini kata dia kenapa berpindah keyakinan karena dia tidak terima adanya bidadari 72 bidadari di dalam surganya Islam. Nah, kuat dugaan saya ya, ini dugaan saya semata ya. Sepertinya si Emet ini adalah laki-laki pecinta sesama jenis. Jadi dia sakit hati sepertinya karena di surganya umat Islam itu diberikan 72 bidadari bukan 72 laki-laki. Sepertinya si Emet lebih menginginkan dapat laki-laki, makanya dia pindah ke Kristen. Karena di Kristen laki-laki boleh dinikahkan dengan laki-laki di gereja. Agak diragukan juga mereka kan, jangan-jangan mereka LGBT kan. Sepertinya begitu ya. Jadi si Emet ini mulai naik. Saya bilang ayo naik ke atas. Dan ternyata ketika si Emet naik ke atas, dia hanya memutarkan suara video seorang ustadz yang dipanggil ustadz, seorang laki-laki yang dipanggil ustadz bernama Zulkifli ya, yang mengatakan bahwa kesibukan laki-laki di surga itu kan gitu ya. Sementara itu bukan narasi dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, si Emet ini dari cara dia menghadapi saya, sepertinya dia adalah seorang laki-laki yang ketertarikan seksualnya itu kepada laki-laki ya. Sepertinya kuat dugaan saya ya. Kenapa dia tidak terima bahwa di surga nanti diberikan perempuan? Dia sepertinya mau dapat hadiah laki-laki sekitar 100 orang. Amin jemaah, amin katanya. Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak, berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Sayangnya dalam Bible-nya Matius pasal 19:29 tidak ada dapat laki-laki tapi dapat wanita istri 100 kali lipat. Nah, ini tema yang sangat ekstrim. Ini tema yang selalu dituduhkan kepada agama Islam. Agama Islam dituduh sebagai agama yang cabul ya, atau cebol ya. Tetapi selalu umat Islam bisa menepis kalau kita duduk dalam ranah diskusi ilmiah, bukan diskusi abal-abal apalagi debat kusir. Harapan saya si Emet tadi bisa naik ke atas untuk menarasikan bahwa dia bisa membuktikan bahwa agama Islam itu ajarannya cabul. Tetapi si Emetnya sudah tantrum sebelum diskusi. Dia cuma memutarkan video, tidak sanggup menanggapi dengan cara diskusi baik-baik. Ini bukti kalau si Emet ini adalah seorang yang memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang atau memiliki psikologi yang bermasalah. Karena kalau manusia biasa, kalau mau diskusikan prolog dulu, lalu membawa premis, kan begitu si Emet. Ya, si Emet ini suka dengan laki-laki sepertinya, makanya dia tidak terima ketika bukti kalau analisa saya mengatakan kalau dia itu pecinta sesama jenis gara-gara typingan dia juga ya guys. Nih saya bacakan typingan dia dan saya akan screenshot ya. Kita lihat typingan dia. Oke, mana typingan dia si Emet tadi? Oh, sudah menghilang dia. Oh, sepertinya si Emet sudah terpental jauh 200 km dari room saya ya. Sepertinya si Emet telah terpental jauh 200 km dari room Unirifa. Dan ulu hatinya terasa sakit sekali setelah saya bongkar di dalam kitabnya ada ajaran cabul. Baik, siapa yang mengatakan bahwa Alkitab itu vulgar? Apakah Unirifa? No, bukan Unirifa, tapi sebuah situs Okezon mengatakan bahwa ini dia. Mari kita buka, bongkar door. Nih, saya bacakan satu artikel dari Okezon. Oke dong. Apa di sini judulnya? Negara bagian Amerika Serikat larang Alkitab dari sekolah karena konten vulgar.
dan kekerasan. Vulgar, ya. Itu. Nah, itu. Maka kita akan membuktikannya secara ayat dulu, ya. Kita lihat ayat dulu. Dari mana kita bisa mengatakan itu sangat vulgar sekali? Nah, ini adalah ayat yang agak aneh. Kenapa dalam Bilangan 31 18-20 yang dibunuh Tuhan adalah perempuan-perempuan yang tidak perawan, tapi perempuan perawan jangan dibunuh. Tapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tuhan memerintahkan untuk membiarkan perempuan virgin untuk hidup bagi tentara Israel. Itu ada apa ya, kenapa yang harus virgin ya, yang longgar nggak suka ya? Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Kemudian di sini dikatakan bahwa di Kristen itu Tuhannya membolehkan pergundikan tuh. Keturunan gundik Abraham tuh. Abraham tuh punya gundik tuh. Oh my God, oh my God. Ini ajaran apa? Ya, lalu kalau kita bicara di sini, kalau kita bicara buah dada, maka kita akan klik di sini buah dada. Apa yang kita temukan, saudara-saudara? Nah, kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Ini adalah kenyataan bahwa di sini dijelaskan tutorial wake gitu ya. Ada lagi tutorial wake nih, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Waduh, hati-hati yang nonton nih. Kalian Aduh. Kalian nonton jangan gitulah. Astagfirullah, bertobat. Habis baca Bible tuh langsung tobat ya. Sholat tobat kita ya. Astagfirullahaladzim. Itu ya. Jadi aku membahas tentang agama CABUL yang dituduhkan kepada agama Islam, dan aku membuktikan bahwa umat Islam itu ajarannya tidak CABUL. Justru kalau aku lihat Amerika Serikat sendiri melarang Bible itu dibaca karena ada konten vulgarnya, dan aku udah tunjukin tadi yang vulgar tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke implementasinya ya, implementasi. Baik, aku kalau mau kasih datanya tuh banyak banget, ya Allah. Tahu nggak kalian datanya tuh semana? Data pencobolan, tuh segitu tuh. Coba kalian baca tuh. Nih, Yesus adalah korban pelecehan SKS. Skandal pelecehan SKS, film dokumenter dirilis. Vatikan tutupi skandal SKS 300 pendeta. 216.000 korban pelecehan SKS terhadap anak. Ini gereja. 7 kasus pelecehan SKS terbesar di gereja. Pastor-pastor di Jerman melecehkan ribuan anak. Ada ribuan korban sejak tahun 1950. Ratusan pastor di AS melecehkan ribuan anak. Studi di Perancis 216.000 anak-anak dilecehkan. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan. Skandal gereja Chile, saya dilecehkan. Gereja Texas rilis 286 nama pendeta. 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan. Laporan Der Spiegel, 68 tahun gereja Katolik lecehkan. 4.800 anak Portugal menjadi korban pelecehan. Penerima Nobel perdamaian Uskup Belo dituduh melecehkan. Oh my God. Deretan kasus biarawati jadi budak, seks pastor. Skandal SKS besar-besaran guncang gereja. Skandal pelecehan SKS Polandia digundang SKL pesta SKS GIY di gereja. Penyelidikan temui 1.000 kasus pelecehan. Ini semua adalah pelecehan. Oh my cerot ya, itu adalah Matt, kok monolog tadi? Kan kamu loh, ini bukan monolog, kamu yang menantang saya. Naik ke sini Matt, naik ke sini. Si Matt ternyata ngajak aku diskusi, dia kabur mencret di bawah. Itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ajaran itu, pertama adalah isi kitab sucinya dulu kita bedah, apakah ada kevulgaran di dalam. Yang kedua, bagaimana implementasi dari pengikut ajaran ini. Begitu. Nah, bahkan Tuhan membuka celana dalam juga ada loh dalilnya dalam kitabnya orang Kristen ya, teman-teman ya. Tuhan membuka celana dalam. Oh my God. Pasti kalian kaget ya. Aku juga kaget sih awalnya, tapi setelah aku tahu kalau ini adalah Bible, aku nggak kaget. Ya mau gimana lagi ya Kian? Ya Kian, perumpamaan dalam Kristen aja adalah perumpamaan segini papap hoba-hoba on the sky loh.
Naik dong Emet. Emet kalau naik itu bicara bagus-bagus. Kamu gimana sih punya katanya mau diskusi sama aku terus kabur. Mana sih si Emet nih? Kenapa sih kamu kayak gitu? Katanya murtadin, katanya punya Roh Kudus. Masa jadi Kristen jadi pengecut gitu? Kamu nggak bisa diskusi bagus-bagus. Coba diskusi bagus-bagus deh di sini. Coba apa alasan kamu katakan agama Islam itu agama CABUL? Coba tunjukin. Saya mau kasih data ke kamu nih. Kalau justru agama yang kamu anut Tapi sekarang. kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah Tuh kan, tuh pakai kata-kata kotor lagi kan. tapi kata Tuh kan, Rasulullah, dia ngajak diskusi. Tapi yang dia tampilkan adalah perkataan orang yang tidak sama sekali ada. Coba tunjukkan kesibukan laki-laki itu memecah perawan itu mana di dalam hadis. Kita tuh kayak gini ya, apakah orang Kristen itu tuh kayak ketakutan gitu ya kalau bahas tentang kitab suci gitu. Iya, nah inilah si Emet. Emet ini burungnya itu nggak bisa hidup. Jadi dia kesel kenapa di surga itu harus menikahi perempuan. Dia pengen yang didapati dia itu laki-laki. Karena Emet sepertinya terindikasi dugaan saya kuat sekali dia sepertinya punya kecenderungan seksual kepada laki-laki dan juga ayam. Dia pengen hadiah dia nanti di surga itu adalah ayam ya, supaya dia bisa menyetubuhi ayam di surga dia. Jadi si Emet ini indikasinya adalah laki-laki yang tidak suka perempuan. Waalaikumsalam gitu. Oh, ada murtadin yang nggak suka perempuan ya? Itu tadi dia tuh benci pantas. banget karena ada bidadari di surganya Islam. Dia kesel. Pantasan dia pindah ke sebelah ya. Iya, kalau di sebelah kan boleh menikah sesama jenis tuh. Contoh nih, aku Iya kasih sih. data ya. Aku tunjukin ya kalau di gereja itu boleh nikahkan sesama jenis ya. Jadi si Emet itu dia kesel, makanya dipindah menjadi Kristen. Nih, Vatikan setujui pemberkatan untuk pasangan sesama jenis tapi titik-titik. Nggak tahu lah tapinya apa ya. Ya itu satu. Yang kedua adalah kenapa ya mamanya nggak gugurin dia? Kasihan loh Emet loh. Di dunia dia nggak dapat ini, dia nggak dapat dia kan karena burungnya nggak berfungsi ya kan, dia tuh pengen pantatnya aja yang ditusuk, jadi dia pengen laki-laki gitu. Tuh Emet. Terus apalagi ya, katanya mau diskusi sama aku tapi malah kabur Emetnya. Satu lagi ini nih ya, jadi saya tuh gini loh ya, saya tuh kaget tadi kenapa si Emet ini mau tanya Uni, saya mau tanya, kata dia saya murtadin. Oh boleh, kata saya kan, silakan gitu kan. Terus saya tanya sama si Emet itu apa? Kenapa di surga ada 72 bidadari? Ya kenapa emangnya gitu kan? Kayaknya dia sakit hati banget ada 72 bidadari di surga umat Islam. Ternyata indikasinya dia tuh nggak suka cewek, dia sukanya cowok. Dia pengen di surga pasti. dapat laki-laki. Nah, supaya dia dapat laki-laki dia pindah nggak apa-apa sih. keyakinan. Sudah pasti situ kan diizinkan tuh. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi mereka nanti bisa nikah sama Yesus kan nanti kalau di surga itu berpesta Kan ya. ada kawin, kan di dalam kitab Wahyu kan ada perkawinan anak domba, katanya pengantinnya jemaat. Gimana pun diksinya saya nggak tahu lah, tapi yang jelas di situ ada kata-kata begitu. Saya fokus membahas Tuhan yang memberikan bini-bini orang kepada orang Assalamualaikum lain. warahmatullahi wabarakatuh. Uni, abang. Waalaikumsalam, Dani. Ya, Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, aku mau tanya sama si Emet. Uni, kebetulan kan saya tuh punya kambing perempuan. Uni ya, lagi cari bapaknya. Uni, mungkin si Emet boleh mungkin Uni ya. Si Emet Dia mungkin itu suka. bagusnya itu sama kambing Uni. Dia Iya. itu bagusnya itu sama kambing. Si Emet tadi tuh fetisnya kalau Iya. nggak laki-laki, kalau nggak kambing emang. Dia itu tahu nggak? Rencong Ang dia ang itu. ang. Kena gigi uang kembali, kena tayu cabut sendiri si Emet itu. Encong dia itu. Iya kan? Jangan bilang itu nanti jangan bilang itu nanti ke take down komal kita nanti. Halo Ovi, hati-hati sama Emet ya, dia jadi Kristen loh, nanti pantat kamu dikejar loh sama dia. Dia pindah loh dari Islam ke Kristen karena di Islam nggak boleh kan kayak gitu, dia pindah. Gua tantang. Hati-hati ya Ovid kalau kamu lihat. Ovid pantatnya gede nggak bisa masuk gitu, angin aja nggak bisa masuk.
Ovid hati-hati ya dek, ada akun bernama Emet, dia murtadin, dia tuh nggak terima di surganya umat Islam itu ada bidadari. Sepertinya dugaan Uni dia tuh suka sama cowok. Hati-hati Ovid, nanti dikejar sama dia, nanti di DM sama dia ya, tuh dikirimin lagi foto-foto burungnya sama Ovid lagi. Iya, takut Siap, Ovid. Uni. Makasih Hati-hati Uni ya dek. buat Ya, sarannya. pokoknya Opit hati-hati dengan laki-laki yang dari Islam pindah ke Kristen ya. Biasanya tuh mereka pindah jangan-jangan karena boleh nikah sesama jenis di gereja, Dek ya. Hati-hati ya, Dek. Ya Uni. Nanti Opit dikejar, soalnya Opit ini manis, lucu. Makasih banyak Uni buat sarannya. Soalnya si Kiamat juga gitu kata si Pastor Sarah. Ada loh videonya. Opit mau lihat nggak? Ini sampaikan ya videonya, ini nggak bohong ya, ini nggak mau fitnah. Ya, aku yang ngasih tahu ini walaupun aku nggak percaya ya, tapi ada perkataan dari Pastor Sarah ya. Maaf ya guys, ini bukan aku yang bilang, walaupun aku nggak percaya sih. Opit sehat dek. Sehat Uni. Opit hati-hati loh dengan orang-orang begitu ya. Si Yoga dulu pernah cerita kalau pendeta tuh raba-raba paha dia. Opit hati-hati ya dek. Ya Uni, makasih ya Uni buat sarannya. Ya. Iya, kasihan Opit nanti Opit lucu begini dipakai sama pendeta. Amin jemaah, amin. Katanya, Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak. Berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Ini kata Pastor Sarah. Si CP sama Minta hal ini aja sih dari teman-teman yang sebelumnya Shalom juga ya. ini Pastor Sarah nih di YouTube jadi Hidayah Mualaf Channel. Ya salam toleransi untuk siapa saja. Jadi di sini saya nggak bahas agama, nggak ingin berdebat juga, ya kan? Suara saya jelas ya. Kalau nggak jelas kasih tahu teman-teman, karena di sini hujan deras sambil ngejas juga. Nah, jadi ini cuma bicara soal NKRI ya, karena kita cinta Indonesia. Betul apa betul? Betul ya. Betul apa betul? Ibu guru bertanya teman-teman. Nah, oke. Jadi ini saya minta sama teman-teman juga saudara Muslim ya, untuk kita sama-sama bergandeng tangan untuk menyelesaikan ini. Jadi ini akan saya bahas tentang ada satu orang yang penting. Sekali lagi saya bilang ya, bahwa ini semua tentang penghujatan dari pihak, saya bilang dari pihak sebelah ya. Tungtung lah saya bilang ya, atau siapa memang enggak, tunggal aja dari semuanya juga mereka masuk karena memang niatnya untuk menghancurkan ajaran agama dari dalam, entah itu agama Islam atau agama Kristen gitu ya, dan orang ini dibayar. Nah sekali lagi saya bilang ini memang dari orang Sofiatul ya, dan saya akan membahas orang ini salah satu ya diduga, tapi sebenarnya saya pakai diduga karena ini kan kita live ya, tapi kalian udah lihat, teman-teman udah dibagikan belum Jul yang tadi aku iniin? Aku udah posting duluan di YouTube aku teman-teman ya, jadi kalian bisa lihat bahwa berita ini benar. Jadi ini indikasinya adalah dia seorang anggota Polri ya, dan dia ya harapannya iklan lagi nih. Ntar ya, sabar ya, kita mendengarkan informasi itu harus sabar ya, ini masih dugaan ya, dan indikasi melakukan penghujatan terhadap Islam. Ya, memang ada lebih parah dari video yang saya kirim itu. Jadi saya minta kerjasamanya juga untuk orang saudara-saudara Muslim. Kalau saudara melihat orang ini, ya, karena orang ini ketika saya buat postingan itu, dia langsung segera mengganti namanya, saudara ya, teman-teman. Jadi ini dulu ada. Jadi ini teman-teman, di Pastor Sarah ini bercerita tentang salah satu akun penghujat agama dari agama Kristen yang menghujat agama Islam dan sering berdebat. Saya lupa nama akunnya itu. Dia ternyata anggota polisi dan dia sudah nggak pernah lagi muncul, teman-temannya. Pastor Sarah yang membongkar dia. Kalau teman-teman melihat orang ini dan ada pembahasannya, dia menyerang agama saudara Islam, ya kita saling bantu ya, karena saya juga mengikuti orang ini juga. Dia menjadi target saya sekarang ya. Kalau dia ada kata-kata penghujat Islam, langsung saudara biar di-record ya, biar ini orang langsung diangkut. Karena saya lupa untuk merekodnya masalahnya waktu itu, karena saya malas banget kan untuk ikut perdebatan itu. Tetapi yang terakhir ini saya memang merekod, cuman dia hanya mengatakan bahwa Allah itu ya orang sembahnya orang Muslim Islam
yang dikatakan sama dia setan ya, iblis gitu. Tapi sebelumnya dia menyebut Muhammad dan Al-Quran itu yang lebih parah lah, seperti itu sejenisnya. Kalian udah tahu namanya adalah Arjuna. Nah, ini dia. Nah, ingat nggak teman-teman dulu yang di TikTok, akun bernama Arjuna Ajax itu adalah salah satu oknum polisi, teman-teman. Dan dia sudah tidak pernah muncul lagi. Dan dia ternyata adalah seorang polisi penghujat. Dan kita masih punya video-video penghujatannya ya. Kalau memang teman-teman mau nanti ya Arjuna Ajax itu dibongkar sama Pastor Sarah ya. Kalau dia itu polisi. Dan itu bisa bahaya buat dia sendiri. Tali jemuran kan gitu. Berarti dia untuk menghujat dalam Kristen seolah-olah dia Muslim. Padahal dia adalah seorang Kristen. Ya tuh. Langsung record. Karena begitu ada kita satu bukti yang lebih parah lagi. Ya udah. Selesai gitu ya. Iya, dari Satanic Church Sofiatul itu. Jadi kalau orang Kristen yang mendengarkan ini, tolonglah sadar itu. Jadi kalau untuk saudara-saudara Muslim, ya bantu kita kerjasama karena kita cinta NKRI. Tujuan mereka memang menghancurkan Indonesia, dimulai dengan isu-isu agama seperti ini, seperti itu, saudara-saudara ya. Iya dek, adek, sebentar tahan itu. Itu isu agama di Indonesia itu sangat bisa gampang sekali untuk menghancurkan Indonesia. Iya betul. Memang sudah direncanakan dari luar. Iya betul. Jadi memang apa ya? Kalau kita kan kita sendiri kan berdiskusi menggunakan data. Ini siapa nih bodyguard CP nih? Kau ya Cepot. Cepot, buka mic-mu. Halo, naik mau jadi berhala Diturunin aja, dia mau repot, nggak mau usah lah, repot aja. mau repot aja. Ya, kenapa sih orang Kristen ini pada takut semua sama aku ya? Padahal aku tuh loh nggak pernah tidak pernah menyakiti hati kalian, menghujat agama Dia mau mandi kalian. dulu ya, mau langsung keluar, mau langsung jalan. Ya, siap. Ini aku juga stop, bentar kok, aku mau prolog dulu. Nah, jadi teman-teman, ya kalau kita perhatikan tadi yang naik ke sini itu yang membahas tentang persundalan itu atau membahas tentang hubungan hoba-hoba itu adalah si Emet tadi. Nah, jadi Emet itu dia ke sini tanya sama saya. Dia bilang, "Uni kenapa ya?" Nah, terus saya pikir kenapa dia marah ya, ada bidadari. Ternyata indikasinya dia tidak suka dengan perempuan. Sepertinya dia suka sama laki-laki. Dia mungkin berharap di surga itu ketemunya laki-laki. Ya kan? Jadi kalau dia pindah agama ke Kristen bisa jadi mungkin pemikiran dia ada kawin anak domba, ya ada kawin kan sama anak domba kan. Saya nggak tahu juga, entah karena itu dugaan saya aja gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan wallahu alam bisawab ya. Kalau kita bicara agama mana yang CABUL, kita harus membahas menggunakan data begitu. Waduh, lagi bahas apa nih Umi? Lagi bahas 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Waduh, langsung di skakmat kayaknya ini ya. Kok skakmat? Gawat. Ya kita diskusi santai aja ya. Saya Lanjutin dulu santai orangnya. mungkin ya, lanjutin dulu mungkin kalau Umi ada narasi yang ingin Umi sampaikan. Enggak, aku tuh Enggak cuman ngasih tahu sama kalian umat Kristiani yang selalu menuduh agama kami agama cabul hanya karena di surga ditawarkan bidadari dan istri-istri untuk tidur bersama dengan suami istri. Itu Karena bukan agama dong Umi. Itu bukan agama, itu oknum yang bilang. Masa agama kami yang bilang? Enggak lah. ya oke oknum Kristen ya. Nah, Ya. terus saya katakan agama cabul itu seperti apa sih? Nih, saya kasih data bahwa ternyata di Amerika Serikat sana Bible itu dilarang untuk dibaca karena kontennya vulgar dan juga penuh kekerasan. Itu bukan kata kami, tapi datanya ada. Nih. Di Okezone yang rilis. Yang kedua adalah memang ada kan ayat-ayat di kitab suci Anda seperti 2 Samuel pasal 12 nomor 78 itu kan. Nah, kita baca sama-sama Umi biar enak. Boleh. Siap. Nanti Anda jelaskan ya. Silakan dibaca. Kalau saya bisa jelaskan ya pasti saya jelaskan. Siap. Baca, ada Bible di situ. Ada kebetulan ada. Silakan dibaca. 2 Samuel 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Nomor 7 dan 8. Oh, yang 8 itu sudah beda konteks ya, tapi kita baca dari yang 7. Baca dua-duanya aja. Oke, sip.
kuatkanlah kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Nggak ada di Dan situ. 2 Samuel pasal 12. Coba salah ayat nggak itu? oh, salah buka. 2 2 Samuel 12 Samuel ternyata. pasal 12 Ayat nomor 7. 7 dan 8. Oke. Oke, ya. Kemudian berkatalah yang itu ya. Oke. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang yang beginilah firman Tuhan. Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Ya, memang benar, raja itu memang harus diurapi ya. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Saul ini juga raja ya dia. Mantan raja. Iya, mantan raja. Yang biasa di framing Islam yang bunuh anak-anak itu, ya kan? Kan itu Bukan. fungsinya dia. Nanti kita bahas dulu ini. Oh, oke, siap. Itu Raja Saul ya. Nah, ayat 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Ya, suku ini ya, berbicara tentang suku. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Oke. Pertanyaannya di mana, Umi? Silahkan. Di ayat ke-8-nya tertulis, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini kan berbicara tentang istri Saul yang diberikan kepada Daud. Dan pertanyaannya adalah, yang memberikan istri Saul kepada Daud, apakah Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Anak? Silakan dijawab. Yang memberikan istri kepada Daud. Istri Saul diberikan kepada Daud di situ. Kan Saul itu kan sebelumnya tuannya Daud kan. Dia kan melawan. Betul. Maka diberikanlah isi rumah Saul dan istri-istrinya Saul ke tangan Daud sama Tuhan. Pertanyaannya, ini Tuhan apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus yang memberikan istri-istri orang kepada orang lain ini? Tiga-tiganya kan satu, nih satu Tuhan mereka. Berarti Yesus ya. Ya, Berarti Yesus yang memberikan bini orang itu. Nah, ya, sebelum mereka kita harus mengetahui dulu di mana Samuel kita. Biar Bang Bodyguard aja dulu yang menjelaskan ya. Ovid nanti. Kalau Pak Ovi mau jelaskan silakan. Oke, Ovid dulu deh. Menurut Ovid gimana itu? Silakan Ovid jelaskan ke Uni. Terlagi Uni mau sholat maghrib. Jadi gini, yang diberikan ya nih, kalau di dalam Alkitab kita kan percaya kalau Tuhan atau Allah itu kan roh ya. Roh itu kan artinya tuh infinity nih, bisa hadir tidak terbatas. Nah, jadi kalau dibilang yang memberikan Bapa, Anak, atau Roh Kudus ya, ketiganya dalam satu hakikat Tuhan atau Allah. Berarti memang Ovid mempercayai ya bahwa yang memberikan istri-istri orang kepada Daud itu adalah Tuhan yang Ovid sembah. Silakan Ovid. Ovid percaya begitu. Apakah Ovid mau ini dalam 10 hukum Taurat jangan mengambil istri orang. Kenapa Tuhan malah mengambil istri orang lalu memberikan kepada orang lain? Ovid silakan. Mengajak nih. Yang tadi di ayat mana tuh yang ngambil istri orang? Mungkin itu 2 Samuel pasal 12 nomor 8 tepatnya. Oke, mungkin saya ceritakan dulu ya kisahnya dalam ayat itu, konteks ayat itu buat bapak-bapak Ovid dan Bodyguard CP ya. Di situ Nathan datang kepada Daud memberikan peringatan atau memberikan firman Tuhan kepada Daud. Kenapa? Karena Daud telah meniduri Batseba. Batseba ini adalah istri Uria. Lalu setelah Batseba ditiduri, hamillah Batseba. Si Uria dikirim ke medan perang sampai meninggoy sama David. Lalu David setelah itu kemudian didatangi oleh Nathan yang adalah nabi, membawakan firman Tuhan kepada David. Firman Tuhan berkata kepada David bahwa telah diberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu dan isi rumah tuanmu, tapi kenapa masih ngambil bini orang? Kan begitu. Maka Tuhan marah. Nah, ketika Tuhan marah, David dihukum. Hukuman David apa?
Menariknya adalah kalau dalam Imamat pasal 20 nomor 10, barang siapa yang berzina dengan istri orang maka hukumannya harus meninggoy, tapi Daud tidak meninggoy. Yang dibunuh Tuhan adalah anak hasil zinanya yang berzina. Jadi ada 3 masalah dalam ayat ini. Pertama, kok Tuhan ngambil bini orang dikasihkan ke orang, poligami lagi, istri-istri orang kan? Yang kedua, kenapa Tuhan menghukum anak hasil perjonian, hasil perjinahan David bukan malah menghukum si David, tapi yang dihukum anak hasil zinanya ditulah selama seminggu merasakan kesakitan habis itu meninggoy. Padahal anak-anak kan nggak tahu apa-apa, yang berzina kan mama bapaknya. Nah, kemudian selanjutnya yang anehnya adalah kan mereka berzina, tapi justru jadi suami istri dan Tuhan berkenan kepada anak setelahnya yaitu Salomo. Nah, selanjutnya ya, yang selanjutnya ketika Daud dihukum mengambil bini orang, Tuhan menghukum Daud lagi, tapi yang dihukum lagi-lagi bukan Daud. Diambil lagi istri-istri yang dikasih oleh Tuhan dari Saul, kemudian ditiduri siang hari oleh anaknya Daud yaitu Absalom. Pertanyaan Uni, kok begini banget sih Tuhan membela kejahatan Daud sampai-sampai mengorbankan anak kecil, istri-istri orang kayak piala bergilir gitu? Perempuannya jadi kayak piala bergilir, dari Saul dikasih ke Daud, dari Daud dikasih ke Absalom. Absalom kan anaknya Daud, tidur lagi di siang hari. Masa Tuhan mengambil istri orang untuk ditidur siang hari? Jadi kayak seolah Tuhan tuh mengambil istri Daud untuk ditiduri, dipakai adegan vulgar gitu di depan banyak orang gitu. Di ayat selanjutnya itu gimana menurut Ovid? Ini beneran Tuhan atau gimana? Coba dijawab Ovid. Jawabannya gini sih nih, mungkin itu namanya, kalau aku belajar itu namanya hukuman moral nih. Jadi kan kalau aku pernah baca hukuman gitu ya, moral. iya kan? Fit, apabila gini ya, ini hukuman moral, tapi hukuman moralnya adalah menghukum si pejina dengan mengadakan jina baru. Tuhan ngambil istrinya ini ya, istri Saul dikasih kepada Daud, si Daud ngambil bini orang. Si Daud dihukum, tapi bukan dibunuh, bukan disakiti sama Tuhan, tapi bininya yang diambil lagi, ditiduri orang. Si Daud ini kan bisa cari bini lagi. Nah, yang kasihan tuh bininya itu loh, Pit. Salah bininya itu apa? Terus anak hasil jinanya itu kan dibunuh sama Tuhan, ditulas selama seminggu. Lah dia salah apa? Dia emang tahu kalau dia hasil jina. Tapi si Daudnya malah nikah sama Batseba, bahagia rumah tangganya lagi, kan lucu gitu loh. Padahal yang berzina kan jina balas jina. Oh, berarti ketika Daud yang berzina, gini ya, Ovid yang berzina, tapi istri Ovid diambil, dijinai sama anak Ovid. Tuhan yang ngambil kayak gitu. Lah Ovidnya nggak dapat hukuman apa-apa. Ovidnya bahagia menikahi perempuan yang dijinahi yaitu Batseba. Punya anak lagi namanya Salomo. Tuhan pun berkenan lagi. Kan aneh ya Ovid. Gimana dong Ovid? Masa Tuhan menghukum secara moral tapi tidak bermoral hukumannya gitu? Kalau dibilang itu Daud nggak kena sih, kena banget itu. Ini itu kan menyakiti. Apa kenanya Daud? Ya kan gini nih, kalau dia si Absalom itu kan jadi melawan dia kan, Uni itu karena dia Tapi kan Absalom setidaknya kan sudah menikmati istrinya Daud atas Tuhan sendiri yang membuat rencana itu. Ya gimana itu kalau disebutnya tuh itu harga yang harus dibayar gitu ini kan. Berarti perjinahan si Daud membuat Absalom menikmati vagina istri-istrinya sendiri gitu. Ya nggak menikmati sih, dibilang itu jahat. Kok nggak menikmati kan dia segini papa di atas soto. Tuh ada datanya tuh nih datanya nih di ke-11-nya nih ya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan tuh. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa pada Tuhan. Dan Nathan berkata pada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu tuh. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati itu. Hebat kan? Tapi kan si Daudnya yang segini papa, padahal di Imamat pasal 20 nomor 10, siapa yang berzina dia harus mati. Kok Tuhan mengingkari sendiri hukumnya? Giliran Daud aja mentang-mentang bakalan jadi nenek moyang Tuhan, gak dihukum. Tapi anak yang hasil perjoniannya dihukum mati, seminggu diketulahi. Terus bininya diambil, dikasih ke anaknya, dinikmati sama anaknya, dicorot-corot, abis itu si Absalom nidurin. Gimana sih Pit? Maksud ini Ovid percaya ini Tuhan yang lakuin? Ini baik ya nih. Kalau aku sih jujur kan, kalau Uni baca lagi nih, aku buka di 2 Samuel 12:14-nya kan, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini setelah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu tuh akan mati. Tuh, anak kecil lagi, bapaknya yang berjoni, anaknya yang dihukum ditulah lagi seminggu sama Tuhan.
Kan kalau yang berzina itu yang harus mati. Misalnya Opit nih, ini gini. Opit kan berzina sama Ibu Rasmi. Kan yang menikmati Ibu Rasmi kan Opit. Yang merasakan enaknya kan Opit. Kenapa anak hasil jinanya yang dibunuh? Wah, sebenarnya kayak apa ya, kalau aku pernah belajar sih itu nih kalau di kampus itu kayak namanya hukumannya tuh hukuman moral ya nih, kalau dibilang kan Hukuman moral nggak bermoral loh. Gimana sih dikatakan hukuman moral? Masa Ovid terima kalau anak kecil dijadikan tumbal dosa Ovid? Ovid kalau Ovid misalkannya meniduri Ibu Rasmi, terus anak Ovid yang dibunuh untuk menebusnya, adil itu menurut Ovid? Emang anak Ovid ngelakuin salah apa sampai dia ditulas selama seminggu coba? sebenarnya sih kasihan juga sih, tapi ya itu kan kalau gimana ya, kalau antara akibat dosa itu kan adalah apa ya nih, itu kan ada harga yang harus dibayar namanya. Paham. Tapi yang membayar harganya bukan si pelaku kejahatannya, tapi orang yang tidak tahu menahu tentang kejahatan itu, yaitu anak bayi itu. Emang bayi itu tahu? Masa bayi itu dilahirkan hanya untuk merasakan sakit tulas selama seminggu sama Tuhan? Oke, waduh, ini Tapi gimana ini? Ya, si bodyguard dulu dia ngejawab. Mungkin dari saya dulu, Umi ya. Silakan bodyguard. Kalau dari pandangan saya yang saya baca ya, kita tahu bahwa Sang Maha Kuasa kami itu sebagai dia selalu mengampuni di mana orang yang mau sungguh-sungguh bertobat. Di mana Umi tadi sudah bilang sendiri ya bahwa Daud sudah berkata kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosa itu, engkau tidak akan mati." Nah, yang berkata di situ itu bukan Tuhan langsung kan? Di situ Nathan yang berkata. Nathan. Iya, betul. Itu bukan Allah langsung ya. Tapi kata Nathan di situ kita bisa lihat firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tuh di ayat ke-11-nya. Raja Saul juga waktu membunuh anak-anak itu dia bilang firman Tuhan kok, karena dia tidak mengikuti yang firman Tuhan ajarkan. Berarti ini bukan firman Tuhan berarti. Makanya ada konsekuensi. Nah, jadi begini, oke, saya luruskan ya, kita diskusi santuy. Itu. Nah, ini yang Umi bilang, oh berarti ini bukan firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Tetapi Allah memakai Raja Saul pada waktu itu. Saya ambil contoh ya, bukan. Nah, Allah waktu itu memakai Raja Saul, Samuel, iya kan? Samuel suruh si Saul ini berperang sama orang-orang Amalek. Nah, anak-anak itu, anak-anak ya, domba-domba ya, ibu-ibu, itu kenapa dibunuh Saul? Karena perintahnya Allah itu sebenarnya bukan begitu. Tapi Saul mengikuti keinginannya sendiri, sesuai pikirannya sendiri. Padahal pada waktu itu Saul sudah dipakai. Itu kan perintah Tuhan nih aku kasih ya. Iya, betul. Itu memang firman Tuhan. Samuel kan yang suruh. Iya. Ya, jadi nah, aku bingung. Bodyguard, tunggu dulu. Bodyguard jangan marah. Daud juga bisa berbuat begitu. Bukan gitu. Ini kita kan nggak lari ke Samuel pembunuhan itu. Kita bicara tentang kamu coba pahamin. Itu cuman contoh. Ya jangan ke situ dulu gini. Aku bisa bantah itu juga. Nah gini ya. Itu justru perintah Tuhan. Tumpaslah. Yang teman-teman Muslim framing ya di situ ayatnya. Loh kok framing? Justru kan kami gini loh, Cepot. Kalau seandainya saya memframing, saya menarasikannya sendiri, lalu mengambil bagian tertentu, lalu mengkonklusikannya sendiri. Tapi di sini kan saya justru bertanya sama kamu, ini bukan framing, ini diskusi. Saya tanya, nih kamu dengar baik-baik. Beginilah firman Tuhan, (2). Tuhannya Tuhan-nya semuanya huruf besar. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. 2 kali Tuhan mengambil istri loh. Pertama, istri Saul diambil diberikan ke Daud. Kedua, istri Daud diberikan kepada anaknya Absalom untuk di siang hari lagi. Nah, kata Tuhan begini, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Hoba-hoba. Nah, ternyata terjadi dalam 2 Samuel pasal 16 nomor 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel.
di atas soto dia menghampiri di seluruh mata Israel. Orang lihat tuh kejadian subah-subah. Gara-gara Daud berzina, Tuhan menghukum dengan mengambil bininya ditiduri sama anaknya. Orang Israel harus nonton adegan ranjang itu. Ini gimana sih hukumannya kayak begitu? Aku tuh banyak yang kupikir. Yang pertama si perempuan-perempuan ini kenapa jadi korban atas kejahatan Daud? Mohon maaf nih kata kasarnya gini ya. Burungnya Daud yang menikmati ese-ese sama Batseba. Tapi kenapa istri-istrinya yang lain yang diberikan atas istrinya Saul yang udah diberikan ke Daud diberikan ke anaknya? Ini kayak piala bergilir tahu. Dari jadi istri Saul diambil Tuhan kasih ke Daud. Dari istri Daud diambil Tuhan kasih ke Absalom. Ditiduri depan orang ditengok lagi sama rakyat Israel. Ini kasihan tuh perempuan gak ada harga dirinya banget depan Tuhan. Itu satu. Yang kedua. Nah, bukan cuman itu ternyata ketika Batseba sama si David ini melakukan skidi papap hoba-hoba, itu kan dia hamidah tuh. Nah anaknya ditulah selama seminggu. Padahal yang menikmati ehem-ehem cerot-cerot kan si David sama Batseba. Kenapa anaknya yang dihukum? Kenapa istri-istri yang lain yang dihukum? Dalam Imamat pasal 20 nomor 10 yang berzina itulah yang harus mati. Lalu tiba-tiba di sini dikatakan, aku telah berdosa. Ternyata bisa bertobat tanpa darah Yesus si Daudnya. Dijauhkan dosanya, kata Tuhan. Dia tidak mati. Aku bingung nih kata orang Kristen katanya dosa itu harus diampuni dengan darah Yesus. Daud yang berjoni cuma sekedar mengakui dosa langsung diampuni. Sebenarnya gimana sih ajaran Kristen ini Bang Bodyguard Cepot Pret? Bingung, canda-canda. Mana Bang? Jadi ngantuk gue nih. Gini nih, Tapi kalau abang mau membantah kasih tahu ya. Soalnya kan narasi aku tuh ada datanya. Abang kalau ada yang kayaknya ini salah dia gitu, bantah. Aku nggak mau memfitnah agama Kristen gitu. Kalau memang salah bilang salah. Kalau nggak salah ya diam aja. Berarti aku bener gitu. Abangku dan Ovid adekku dan abangku. Walaupun kamu bodyguardnya si Cepot Pret, kamu bukan si Cepot. Aku harus adil ya udah. Bang Cepot Pret ya, percaya kalau memang hukum itu diberlakukan oleh Tuhan Bang Cepot Pret. Buktinya Yudaisme sampai sekarang masih balas bom-bom dan peluru-peluru Iya. gas. Berarti abang percaya ya? Karena mereka masih menerapkan itu loh. Nah, masalahnya gini, tunggu dulu bentar Bang Cepot. Silakan. Jadi menurut Bang Cepot Tuhan yang melakukan apa yang saya bacakan itu Yesus bukan? Di mana tertulis Yesus ya? Di situ. Bukan Yesus berarti. Bukan. Di mana ada tertulis Yesus? Terus kalau berarti Yesus tidak pernah jadi Tuhan sebelum dia lahir. Firman itu adalah Allah dan firman yang menjadi manusia. Tuh Bang Cepot, ayolah berpikir sehat. Abang bilang Yesus tidak tertulis di situ. Sementara itu kan Tuhan Bani Israel. Emang Bang Cepot mau bilang Yesus itu belum jadi Tuhan ketika Tuhan itu sedang berfirman. Emang kehendak Yesus dengan kehendak Tuhan itu berbeda? Ya, memang kehendak Allah ada di dalam diri kemanusiaan Yesus. Tuh masalahnya sekarang makanya kalau dia pun bilang bahwa sesungguhnya aku telah ada sebelum Abraham jadi. Nah, kan, makanya kalau begitu Baginda pun itu nggak sanggup bilang begitu. ya karena memang Nabi Muhammad itu tidak boleh berdusta ya. Jadi gini, Maha suci Allah pun itu belum tentu bisa bilang begitu. Dan hanya Allah Yesus Subhanahu wa taala Kristus. jelas dong. Allah itu memiliki nama, asma wa sifat. Salah satunya adalah al-awwal wal akhir ya. Jadi itu jelas. Gini, bentar dulu mungkin- jangan kemana-mana dulu Bang Cepot. Oke. Kita Tadi kan kata membahas Bumi mau tentang sholat. Iya saya mau sholat, makanya saya mau memverifikasi saya- dulu nih Saya nggak konfirmasi. boleh menahan orang sholat gitu. Enggak, Karena orang beribadah itu ya. Iya, saya Itu tahu. dosa bagi Berarti saya. Bang Cepot mengakui ya kalau itu Tuhan yang abang sembah yang mengambil bini orang itu. Yang mana yang mengambil? Kan yang mengambil bukan Tuhan. Aku lu kata Tuhan, masa abang nggak baca nih? Udah deh kita tunjukin datanya deh. Bang Cepot udah baca belum ayatnya? Yang Bukan mengambil istri Daud. mana? Ini loh abang Cepot 2 sampai pasal 12 nomor 8-nya. Kan gini nih. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan, kunya di situ besar. Memang, Telah raja di kuberikan situ- isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Nah, itu siapa aku di situ ayo? memang jujur ya. Kalau raja itu memang harus diurapi agar dia menjadi raja. Bukan, Itu yang saya Daud. tanya aku di situ siapa? Hah?
Daud. Kan ini Nathan lagi bicara sama Daud. Iya, Nathan lagi bicara sama Daud kan beginilah firman Bang Cepot Tuhan. nggak mau mengakui. Terima kasih Bang Cepot, Fred dan juga Ovid. Dadah, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.